بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kembali kita panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih dapat diberikan kesempatan untuk dapat belajar kembali bersama-sama membaca dan menelaah kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi yang masuk pada jilid yang kedua, disusun oleh Ustaz Aceh Zakaria hafizahullah ta'ala. Dan pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas beberapa wazan ya. Pertama yang telah kita bahas adalah wazan-wazan dari fi'il sulasi mujarrad ya. Wazan-wazan fi'il sulasi mujarrad ya, yang telah kita sebutkan semalam. Kemudian ada wazan-wazan ya, sulasi mazid ya. Sulasi mazid itu ada yang satu huruf, yang ketambahan satu huruf. Mazid fihi harfun, kemudian ada mazid fi harfan, kemudian mazid fi salah satu ahruf, tambahan 3 huruf. Ya. Silahkan nanti kalau yang masih belum ini dengarkan kembali. Karena rekaman sebelumnya juga cuma memberikan atau mengenalkan ya. Terutama bagi teman-teman yang mungkin belum belajar shorof secara mendalam ya. Maksudnya ya benar-benar mempelajari satu kitab shorof misalnya ya. Satu kitab shorof. Nah kemudian kemarin juga pertemuan sebelumnya kita juga membahas tentang fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Ya. Mana fi'il sahih yang tidak mempunyai huruf illah, sedangkan mu'tal punya huruf illah. Adapun fi'il sahih itu ada terbagi 3 ya. Ada salim, kemudian ada mahmuz, kemudian ada mudha'af. Pun pengertiannya nanti bisa dibaca lagi. Fi'il sahih ada 3, salim, mahmuz dan mudha'af. Kemudian dia tadi mu'tal ya, ada huruf illah, kemudian ada huruf illah, kemudian ya mu'tal ya, dia memiliki 4 jenis ya, ada misal, ajwaf, naqis, kemudian lafif. Ya, itu nanti bisa dibaca kembali ya, sebagai bentuk murajaah. Jika bagi yang belum hadir misalnya semalam bisa nanti mendengarkan rekaman juga sambil membaca ya. Baik. Dan di halaman sebelumnya kita ada ini ya. Bagaimana janji kemarin ya, kita di halaman 59 di situ ada tamrin. Ya, uzkuril mujarrada wal mazida wa awzana kulli minha. Jadi disuruh sebutkan ya wazannya apa. Misalnya fabashir itu wazannya apa. Namun yang Anda lihat di sini ya pesertanya sedikit. Ya, ada baiknya kita lanjutkan saja ya. Nanti insya Allah temuan yang akan datang kita bahas ya. Kita bahas latihannya. Karena dengan adanya latihan ya kita teruji ya. Yang
yang sudah kita pahami, yang kita anggap paham itu bisa teruji. Baik, kita lanjutkan saja halaman 65 ya. Silahkan dibuka halaman 65. Harusnya sudah punya bukunya ya. Baik. Pembahasan al-jamid wa al-mutasarrif. Al-jamid wa al-mutasarrif. Apa itu al-jamid? Apa itu mutasarrif? Nah, secara umum ya di sini berkata penulis ya al-fi'lu min haitsu ada'uhu ma'nan la yata'allaqu bi zamanin aw yata'allaqu bihi qisman. Fi'il ditinjau dari pelaksanaannya ya, pelaksanaannya yang berkenaan dengan zaman, yang berkaitan dengan waktu atau tidak berkaitan dengan waktu, itu terbagi dua. Ini tentu bertentangan ya, bukan bertentangan apa ya. Ini sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwasanya isim ya, isim kalau sederhananya isim tidak berkaitan dengan waktu, kalimat tidak berkaitan dengan waktu, sedangkan fi'il berkaitan dengan waktu, ya kan? Namun di sini dikatakan ada fi'il yang tidak berkaitan dengan waktu. Ini terbukti dengan ada kalimat la yata'allaqu bi zamanin. Nah, fi'il yang ditinjau dari pelaksanaannya, yang baik yang tidak berkaitan dengan waktu ataupun yang berkaitan dengan waktu terbagi dua. Nah, ini berarti kan mengindikasikan bahwasanya ada fi'il yang ya, hilang dari kaitannya dengan waktu, hilang kaitannya dengan waktu. Bagaimana ini? Nah, sebelumnya fi'il harusnya berkaitan dengan waktu. Berarti di sini ada tambahan lagi, tambahan dari yang kita pelajari sebelumnya. Ternyata ada fi'il yang tidak punya kaitannya dengan waktu. Oh, ya. Dan yang tidak punya kaitannya dengan waktu, nah, itu yang disebut dengan jamid. Jamid. Karena hilang, ya hilang apa? Hilang kaitannya dengan waktu, itu adalah fi'il jamid. Sementara yang berkaitan dengan waktu, maka itu disebut dengan fi'il mutasarrif. Selain juga ada pengertian lain ya. Baik, kita langsung ke al-jamid. Al-jamid, ya. Apa itu al-jamid? Yani huwa ma yulazimu suratan wahidah la yaqbalu tahawula min suratin ila surah. Yani fi'il yang melazimi atau menetap. Ya. Fi'il yang tetap dalam suatu bentuk dan tidak menerima perubahan ke bentuk yang lain. Dan menerima perubahan ke bentuk yang lain. Nah, di samping dia tidak memiliki atau keterkaitan dengan zaman. Dia tidak punya keterkaitan dengan zaman. Nah, karena dia tidak bisa berubah ke bentuk yang lain, maksudnya ke bentuk yang lain apa? Ya, ke bentuk mudhari' ataupun madhi, ya dia tidak punya kuasa ke situ. Oleh karenanya, karena tidak bisa berubah ke situ, maka ta'alluqnya dengan waktu, ta'alluq dengan zaman itu tidak berfungsi ya. Nah, karena madhi ya lampau, misalnya kita sebagaimana fi'il pada umumnya madhi lampau, sehingga kita tasrif atau kita ubah fi'il mudhari' yang notabene adalah fi'il yang sekarang atau masa depan, maka ini tidak bisa ya. Nah, maka kita lihat contoh mislu asa, 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 kemudian laisa, ni'ma, bisa. Nah, ini semua tidak punya keterkaitan dengan waktu. Meskipun ada beberapa yang menerima tanda ya seperti fi'il madhi ya, namun sebenarnya dia tidak memiliki tidak memiliki kaitannya dengan waktu.
Misalnya seperti laisa situ ya. Laisa bisa laisat, laisata, lasna, dan seterusnya. Meskipun demikian ya. Kemudian laisa, laisu. Ya. Namun yang perlu dicatat bahwasanya fil jamid jadi tidak mempunyai kaitannya dengan waktu. Nah, kemudian ya wa imma. Nah, di sini kan ada wa imma. Wa kembali ke fi'il jamid. Fi'il jamid. Ahlan wa sahlan yang baru bergabung. Silakan dibuka halaman 65. Dan masalah yang baru bergabung silakan dibuka halaman 65. Kita baru pembahasan fi'il jamid. Jadi demikian ya, fi'il jamid ya dia tidak punya kaitannya dengan waktu. Ya, padahal sebelumnya kita belajar fi'il itu punya kaitannya dengan waktu, sementara isim tidak. Namun ternyata ada fi'il yang tidak punya ta'alluq atau kaitannya dengan waktu. Namanya itu fi'il jamid. Fi'il jamid. Selain tidak punya kaitannya dengan waktu, dia tidak bisa dirubah ke bentuk yang lain. Asa ya artinya mengharapkan. Asa artinya berharap. Laisa tidak, ni'ma sebaik-baik, bisa seburuk-buruk. Wa huwa imma ya. Dan fi'il jamid baik, ya, baik berupa ayyulazima sighatal mudhari'. Nah, dia tetap di dalam sighah mudhari'. Maksudnya bagaimana sighah mudhari'? Contohnya yahitu bimakna yasihu. Yahitu artinya berteriak, yasih ya bimakna yasihu berteriak. Namun kembali diingatkan bahwasanya yahitu ini bentuknya saja yang mudhari'. Bentuknya saja yang mudhari', namun dia bukan fi'il mudhari', bukan ya. Karena konsekuensi dari fi'il mudhari' ya nanti dia mempunyai kandungan waktu, kandungan zaman di situ. Ya, ini kalau bukan hal, ya mustaqbal. Namun ini tidak ya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya jamid itu tidak punya keterkaitan dengan waktu. Namun sighahnya saja bentuknya mudhari'. Sebagaimana laisa tadi ya. Bisa laisa, laisat, laisa, laisu, laisat, laisata, laisna, lasna. Lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastunna, lastu, lasna, terus. Nah, ini kan bentuknya seperti fi'il madhi. Madhi lampau. Namun laisa sendiri dia tidak mempunyai kaitan dengan waktu. Hanya bentuknya saja. Sebagaimana yahitu ini. Ya. Kemudian ada yang melazimi sighah amr. Ya, sighah amr. Nah, ini melazimi sighah amr, dia memiliki juga makna amr. Ya, makna amr. Makna amr, dia memiliki makna amr. Contohnya hab. Hab artinya u'ti. Ya, u'ti itu berikanlah, berilah. Berilah. Kemudian hati. Hati itu i'ti, artinya datangkanlah. Hati misal. Berikanlah, datangkanlah misal. I'ti misalan. Ta'al itu seorang nas kesini ya. Nah itu yang melazimi sighah amr. Baik. Ya, setelah tadi membahas al-jamid, ya kemudian masuk ke al-mutasarrif. Mutasarrif ya mudah saja ya. Fi'il yang mutasarrif ya sebagaimana fi'il yang kita ketahui. Ya, namun ya intinya mutasarrif lawannya dari jamid. Kalau jamid tidak bisa tahawul ke bentuk yang lain, dia bisa berubah ke bentuk yang lain, maka mutasarrif dia nanti bisa berubah ke bentuk yang lain. Contohnya misalnya apa? Kataba yaktubu. Banyak ya. Qatala yaqtulu, uqtul. Nah, ini kan bisa berubah kan?
Nah, kita baca. Ma huwal mutasarrif? Al-mutasarrif huwa ma la yulazimu suratan wahidatan wa yaqbalu tahawula min suratin ila surah. Yani fiil-fiil yang tidak melazimi satu bentuk, artinya tidak tetap saja dalam satu bentuk, maka dia menerima perubahan dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Maksudnya perubahan fi'il madhi, mudhari', amr. Dan dia ya fi'il mutasarrif ini terbagi menjadi dua. Nah, ini mungkin juga sudah pada paham ya, sudah tahu semua. Yani al-awwalu tamul mutasarrif, tamut mutasarrif atau tamut tasarruf. Tamut tasarruf. Ya, dia sempurna dalam perubahannya. Huwa ma ya'ti minhu al-af'alul salasatu bittiradin. Dia sempurna ya. Jadi nasara yansuru unsur. Ini sempurna. Nanti kita akan lihat bedanya dengan taman atau nafisut tasarruf. Ada yang tidak sempurna tasarruf. Ya. Nah, kita lihat halaman selanjutnya, halaman 66. Naqisut tasarruf, apa itu? Huwa ma ya'ti minhu fi'lan faqat, imma al-madhi wal mudhari'. Ya. Yaitu ya fi'il-fi'il yang hanya bisa atau memiliki dua fi'il saja. Maksudnya bagaimana? Ya kan? Dari contoh yang diberikan oleh penulis, beliau hafizahullah taala tadi memberikan contoh fi'il madhi, mudhari', amr. Madhi, mudhari', amr. Ada tiga kan? Nah, namun kalau naqisut tasarruf hanya dua saja. Hanya dua saja. Tidak tiga. Ya. Sebagaimana tadi, nasoro yang suruh, unsur tiga kan? Nah, ini tidak. Baik berupa madhi dan mudhari' saja. Contohnya kada, yakadu, hampir, ausyaka, yushiku. Ini juga maknanya hampir. Ini cuman madhi dan mudhari' saja. Mazala, ma yazalu, senantiasa. Ma bariha, ma yabrahu, sama juga senantiasa. Man fakka, ma yanfakku. Ada juga yang mudhari' dan amr saja. Ya, berarti fi'il madhinya tidak ada. Contohnya yada, yada'u, da'. Ya, tinggalkan, tinggalkan. Yadharu, zar. Ya, demikian ya. Jadi ya, apa namanya? Meskipun yada'u ini ada juga yang perselisihkan. Wada'a yada'u, da', tinggalkan. Kemudian yadharu sama juga. Wadharo yadharu zar. Ini artinya biarkanlah, biarkanlah. Zar biarkanlah, yadharu membiarkan. Namun kita ya tertulis saja sama ini ya. Ya, secara umum memang yada'u ini memang cuman fi'il mudhari' dan juga fi'il amr saja. Jadi itu ya. Intinya ya tadi yang mutasarrif dia tamut tasarruf ya sebagaimana fi'il yang kita ketahui. Yang jadi masalah adalah di nafisut tasarruf. Nafisut tasarruf. Nafisut tasarruf baik dia hanya fi'il madhi dan mudhari' saja, tidak mempunyai amr, maupun dia mudhari' dan amr saja, tidak mempunyai fi'il apa? Fi'il madhi. Kalau tadi kada ya kadu itu hampir. Sama ausyaka yushiku juga artinya hampir. Sementara mazala ma yazalu ma bariha ma yabrahu ini artinya senantiasa semua. Senantiasa, selalu, terus menerus, tiada hentinya, apalagi. Baik, itu pembahasan fi'il jamid dan mutasarrif. Ini ditinjau dari dia memiliki kaitan waktunya atau tidak. Kemudian ada
penjelasan ya tentang fiil yang kelima ya, tentang tam dan naqis. Tam dan naqis. Apa itu tam, apa itu naqis ya? Sebagaimana yang kita ketahui ya, ini masih pembahasan fiil ya. Pembahasan fiil. Fiil yang kita ketahui dia punya fa'il, dan dia ya, kalau dia lazim ya dia tidak punya maf'ul bih. Kalau dia muta'addi nanti dia punya maf'ul bih. Itu fiil yang lazimnya kita ketahui ya. Lazimnya kita ketahui. Namun ternyata ya ada fiil-fiil yang tidak mempunyai itu. Tidak mempunyai itu. Artinya ya tadi fiil harusnya punya fa'il. Nah, namun ada fiil-fiil yang tidak mempunyai fa'il. Dan punya fa'il. Bagaimana itu? Nah, ini nanti pembahasannya di sini. Tam dan naqis. Apa itu tam ya? Kita baca huwa ma tatimmu al-jumlatu bihi wa bi marfu'ihi. Yani fiil yang dengan fiil tersebut jumlah itu akan ya sempurna, dan juga dengan fiil tersebut dan juga dengan marfu'nya akan sempurnalah jumlah tersebut. Maksudnya bagaimana? Ya, intinya seperti tadi yang yang disampaikan, bahwasanya fiil pada hakikatnya ya adalah dia mempunyai fa'il. Dia punya fa'il. Kalau dia lazim ya dia tidak punya maf'ul bih. Kalau dia nanti muta'addi dia punya maf'ul bih. Ya. Nah, contohnya di sini zahaba Ahmadu. Berarti dari indikasi tersebut dengan pengertian yang anak kasih tadi, disebutkan tadi, berarti nanti ada fiil yang tidak mempunyai fa'il. Loh, bagaimana itu? Nah, itulah yang dinamakan naqis. Yang tam, nah, dia nanti punya fa'il. Tentunya di sini lagi maridho Aliyun, Ali sakit. Saya rasa di sini bagian sini sudah paham. Kita lihat lawannya yang lebih paham lagi. An-naqis. Ma huwa an-naqis? Ma huwa fi'l naqis? Huwa ma la yatimmul jumlatu ma'ahu illa bimarfu'in wa mansubin wa yusamma al-marfu'u isman lahu wal mansubu khabaran lahu. Ya. Fi'il naqis atau fi'il naqis adalah fi'il yang digunakan yang menyempurnakan suatu jumlah, dan hanya sempurna dengan fi'il tersebut ya dengan adanya marfu' dan mansubnya. Dan disebut marfu'nya tersebut dengan isim, dan yang mansubnya itu disebut dengan khobar. Maksudnya bagaimana ya? Ini kaitannya dengan kana wa akhwatuha. Jadi dia fi'il ini naqis ya, dia butuhnya isim dari fi'il tersebut, dan juga butuhnya sama khobar dari isim tersebut. Khobar dari fi'il tersebut. Nah, bagaimana kok bisa? Ya, harusnya kan butuhnya fa'il sama maf'ul. Namun ini hanya ya, isim dan khobar. Sebagaimana kana misalnya ya, kana butuh isim kana dan juga butuh khobar kana. Padahal kana fi'il. Ya, namun fi'ilnya fi'il naqis. Nah, contohnya di sini kana Allahu ghafurur rahima. Dhalla wajhuhu muswaddan. Ya. Allah senantiasa ya Maha Pengampun lagi Maha Memberi rahmat. Kemudian ya wajahnya itu menjadi hitam. Ya. Wajahnya menjadi menghitam. Atau ya banyak artinya ya. Nanti kita lihat arti-arti dari
fiil-fiil naqis ya. Ada yang secara umum bisa bermakna menjadi, ada yang secara umum memiliki ada yang memiliki makna khusus masing-masing. Jadi kana wa akhwatuha ini bisa bermakna menjadi, sayyara ya, bermakna menjadi, sehingga tadi ana terjemahkan dhalla wajhuhu muswaddan, wajahnya menjadi hitam. Padahal dhalla juga bisa bermakna yang lain. Misalnya dhalla itu waktu zuhur ya. Wajahnya menghitam ketika waktu zuhur. Memasuki waktu zuhur wajahnya menghitam. Kemudian ya contoh lain ya asbahal bardu syadidan. Cuaca menjadi dingin menjadi sangat menggigil ketika waktu subuh. Ya. Atau bisa juga asbah kita artikan dengan menjadi. Cuaca atau dingin semakin menjadi-jadi. Ya, semakin menjadi-jadi. Kemudian amsal faqiru hazinan. Fakir itu menjadi sedih. Nah, yang jadi fokusnya ya dhalla kana asbaha amsa ini fiil ya. Namun fiilnya fiil naqis. Butuh apa tadi? Butuh isim dan butuh khobar. Ya. Kalau tadi ya lafzu jalalah Allah menjadi isim kana, sementara ghafuran menjadi khobar kana. Untuk wajhu di situ jadi isim dhalla. Muswaddan dia jadi khobar dhalla. Al-bardu dia jadi isim asbaha. Syadidan menjadi khobar asbaha. Al-faqiru menjadi isim amsa. Hazinan menjadi khobar amsa. Jadi tidak ada fa'il di sini. Tidak ada fa'il. Namun sebagian ya sebagaimana dikatakan Ustaz Abu Kunaiza radhiyallahu taala ya wajhuhu ini ya dianggap sebagai fa'il ya. Muswaddan disebut sebagai maf'ul bihnya. Ini hanya bentuk kemiripan saja, bentuk kemiripan. Namun pada ininya tetap kita sebut dengan isim kana, isim atau dan khobar kana dan saudari-saudari. Baik, halaman 67 ya wal af'alun naqisatu iya, dan fiil naqis itu ada ya apa saja kana, asbaha, adha, amsa, dhalla, bata, sara, laisa, ma zala, man fakka, mafatiha, mazariha, mada. Ini secara umum artinya menjadi ya. Secara umum artinya menjadi. Adapun kana bisa kita katakan artinya adalah. Adalah. Adalah ya. Kemudian ya asbaha ya memasuki waktu subuh. Adha masuki waktu duha, amsa masuki waktu sore, dhalla masuk waktu zuhur, bata memasuki waktu malam. Soro menjadi, laisa itu maknanya tidak, menafikan ya. Mazala senantiasa, manfakka menjadi senantiasa. Mafatia senantiasa, membarih senantiasa, madama artinya senantiasa. Bisa kita katakan senantiasa, bisa kita katakan masih ya. Masih berlangsung. Senantiasa selalu, masih berlangsung terus menerus, masih, dan yang semisal. Dan bisa bermakna juga menjadi tadi kan, sudah disampaikan. Nah, ma'ani kana wa akhwatiha, dan beberapa makna dari kana dan saudari-saudari. Beberapa makna dari kana dan saudari-saudari. Kana ittisaful musnadi ilaihi bil musnadi fil madhi.
sebut lagi nih, musnad ilaih, musnad ilaih. Ya, ya. Tentang musnad dan musnad ilaih sudah pernah disampaikan di awal pertemuan kita ya, kalau tidak salah ya. Awal apa kedua ya? Pertemuan pertama atau pertemuan kedua? Silakan nanti ya intinya musnad ilaih itu ya musnad dan musnad ilaih ini ya ada semua pada jumlah baik jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Ya, musnad ilaih itu bisa kita katakan mubtada'nya. Musnad itu adalah khobarnya. Kalau untuk jumlah fi'liyah, musnad ilaih adalah fa'il. Sementara musnad adalah fi'ilnya sendiri. Ya, fi'ilnya. Misalnya kataba aliyun. Maka aliyun menjadi musnad ilaih. Kataba menjadi musnad. Kalau Aliyun talibun. Misalnya. Ali seorang talib murid. Ini jumlah ismiyah. Maka aliyun mubtada menjadi musnad ilaih. Talibun khobar dia sebagai musnad. Sebagai musnad. Maka di sini karena dia mensifati musnad ilaih dengan musnadnya pada maldi. Maksudnya bagaimana? Ini anak jelaskan pelan-pelan ya. Sebagaimana kita ketahui kalau jumlah ismiyah misalnya Muhammadun talibun. Ya, Muhammadun talib. Jumlah ismiyah secara umum dia tidak mempunyai kaitannya dengan waktu. Ya. Atau Muhammadun zahibun. Muhammad pergi ya misalnya. Muhammadun zahibun. Ya Muhammad pergi, tidak punya keterkaitan waktu. Artinya dalam jumlah ini maknanya itu biasa ya, maksudnya langgeng ya, ya pergi sebagaimana biasa. Beda halnya ketika kita katakan zahaba Muhammadun. Muhammad telah pergi. Ada kaitan waktunya apa enggak? Ada kan? Beda tadi dengan Muhammadun zahibun. Oleh karenanya, ya Muhammadun zahibun yang tidak mempunyai kaitannya dengan waktu, ya diberikan kandungan waktunya di situ atau makna waktunya di situ dengan kana. Makanya di sini ada ibarat fil madhi ya. Maka jadilah kuntu maridun. Misalnya ini dari kata ana maridun. Ana maridun. Dia jumlah ismiyah kan? Yang jumlah ismiyah. Masuk kana ya maka menjadi kuntu maridun. Kalau dengan contoh yang kita sebutkan tadi ya. Muhammadun zahibun jumlah ismiyah kan? Makna waktunya belum ada. Ya. Namun kita ingin tambahkan makna waktu madhi di situ. Maka menjadi kana Muhammadun zahiban. Dahulu Muhammad ya pergi. Ya. Berarti sama saja kita katakan kana Muhammadun zahiban atau maridun misalnya ya. Sama dengan zahaba Muhammad. Zahaba Muhammad. Atau marodo Muhammad. Sama saja ya. Secara makna itu sama. Paham ya sampai sini ya? Ya itu maksud dari fil madhi di situ. Jadi ana ulangi sebagaimana tadi contoh Muhammadun zahibun kita masukkan kana menjadi kana Muhammadun zahiban. Nah, di sini kandungannya menjadi ada makna waktu. Waktunya waktu apa? Waktu madhi, lampau. Nah, oleh karenanya kana Muhammadun zahiban sama dengan zahaba Muhammadun. Ya. Kalau di sini contohnya kuntu maridun. Berarti sama saja dengan apa? Marottu. Marottu. Saya dahulu sakit. Ya. Kalau bentuk ada kanannya berarti jadi kuntu maridun. Ya jelas ya insyaallah. Baik. Kemudian lanjut lagi ya amsa. Amsa ittisafuhu bihi bil masa. Ya. Jadi dia mensifati dengan waktu sore ya.
Jadi bagaimana? Misalnya kita ambil contoh di sini ya, pakai ana maridun. Ana maridun. Kalau kita ingin mensifati di waktu sorenya, jadi ya, di waktu sore, maka kita jadikan amsaitu maridun. Ya, amsaitu maridun. Ya. Sama saja kita katakan itu ya dengan ya, ana maridun fi waktu al-masa, atau ana maridun fil masa. Ana maridun fi waktil masa. Sama saja dengan amsaitu maridun. Paham ya? Amsaitu maridun. Nah, sini contoh lain lagi ya. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Nah, ada seorang lelaki atau seorang yang pada waktu subuh, pada waktu pagi hari dia seorang mukmin, kan tetapi ketika waktu sorenya memasuki waktu sore dia menjadi kafir. Nah, kita lihat di situ yumsi kafiran. Amsa yumsi. Nah, kemudian selanjutnya asbaha ittisafuhu bihi bis sabah. Nah, dia ada waktu subuh ya. Ya kalau kita pakai tadi ya ana maridun. Nah, kalau kita pakai asbaha berarti asbahtu maridun. Asbahtu maridun. Masuk waktu subuh ya ana sakit ya, saya sakit. Ya itu sama saja kita katakan ya apa? Ana maridun fi waqti sabah. Fi waqti sabah. Paham ya? Nah, baik. Nah, contohnya di sini kana Rasulullah yusbihu junuban. Ya, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengalami junub ketika masuk waktu subuh. Kemudian adha ya memasuki waktu duha, ittisafuhu bihi fit duha. Contohnya adhal faqiru nasyitan. Memasuki waktu duha ya, seorang miskin itu fakir, orang fakir itu jadi ya rajin ya. Jadi rajin ya. Ya kalau kita pakai misalnya tadi ana maridun lagi ya. Ana maridun berarti bagaimana? Abhaitu maridun ya. Ya sama saja kita katakan ana maridun di waktu duha. Di waktu duha, di waktu duha. Saya sakit ketika masuk waktu duha. Atau pakai Muhammad tadi ya. Ya adha Muhammadun zahiban, masuk waktu duha. Apa? Muhammad pergi ya. Paham ya? Baik. Ya adhal faqiru nasyitan. Ya, seorang fakir itu masuk ke waktu duha menjadi lebih giat, rajin, jadi bersemangat. Dan kemudian dhalla ittisafuhu bihi waqtal dhilli wa dzalika yakunu naharan. Dan ini mensifati dengan waktu dhil. Dhil itu waktu apa? Tergelincirnya matahari. Berarti waktu siang ya. Itu siang. Mithlu dhallal hawa'u harran. Dhallal hawa'u harran. Ya. Udara menjadi panas ketika masuk waktu dhul, ya, ketika siang hari. Ya sama saja kita katakan al-hawa'u harun fi waqti dhilli atau fi waqti nahar. Paham ya? Kemudian selanjutnya bata halaman 68.
48 silakan dibuka. Bata ittisafuhu bihi waqtal mabit wa dzalika yakunu lailan mislu batal faqiru hazinan. Ya, yang rasa sudah jelas ya. Ya dia apa namanya? Kalau tadi bola itu siang, maka bata malam. Fakir, seorang fakir itu masuk ke waktu malam dia sedih. Ya. Ya, sama saja kita katakan ya al-faqiru hazinun fil lail atau fi waqtil lail. Ya, waktu mabit itu waktu untuk menginap ya. Ya biasanya ya memang secara umum ya waktu untuk tidur, untuk beristirahat ya memang pada malam hari. Memang pada malam hari. Baik, kemudian ya waqad takunu kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata bermakna sara. Ini yang disebutkan tadi. Disebutkan di sini. Ya. Dan terkadang makna-makna dari ya kana amsa asbaha adha dhalla dan bata adalah sara. Ya, sara itu artinya menjadi ya. In kana hunaka qarinatan. Apabila harusnya qarinatun. In kana hunaka qarinah. Qarinatun harusnya. Bisa jadi qarinatan ya apabila mislunya ini dijadikan kan. Baik. Ya apabila di situ ada qarinah, yakni ada yang membawa kepada makna tersebut. Contohnya fakana minal mughraqina aysara. Ya kita lihat contoh lain ya. Aysara ya fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya, kalian kalian menjadi dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya, menjadi bersaudara. Ai sirtum ya, sara yasiru sirtum ya. Sirtum. Kalian menjadi bersaudara dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi ya fakana minal mughraqin ai sara ya maksudnya kalian akan masuk orang-orang yang mughraqin. Orang yang tenggelamkan ya. Orang yang ditenggelamkan. Kemudian dhalla wajhuhu muswaddan ay sara. Ini sebagaimana yang ana disebutkan tadi ya. Insyaallah. Sara wajhuhu muswaddan. Ya, wajahnya menjadi ya menghitam ya. Menjadi menghitam. Atau bisa juga ya waktu masuk siang hari wajahnya berubah menjadi hitam atau menghitam. Sara litahawuli mislu sara al-faqiru ghaniyan. Sara litahawul artinya tahawul apa? Berubah. Ya, al-faqir orang fakir itu menjadi kaya. Sara al-faqiru ghaniyan. Ya, jadi antum sekalian kalau ingin takbir mengucapkan sesuatu misalnya ada kata menjadinya ya pakailah sara ya. Pakailah sara. Mudah ya, sara. Atau pakai asbaha, pakai kana juga tidak apa-apa ya. Karena mereka juga bermakna soro ya. Ya kalau bisa kita pakai soro ya sudah pakai soro saja. Baik kita lanjutkan. Laisa linnafi fil hal. Ya, mislu lastu ustadzan ya. Ya. Ingat kembali ya tentang laisa. Laisa tadi masuk ya di fiil-fiil yang jamid. Fiil yang jamid. Jadi tidak mempunyai tak kaitannya dengan waktu ya. Oleh karenanya kita katakan di sini contoh lastu ustadzan ya berarti ya, pada hari itu juga maksudnya ya tidak ada kaitannya dengan waktu ya. Aku atau saya bukanlah seorang ustadz. Lastu ustadz.
Kemudian madama istimraru ittisafil musnadi ilaihi bil musnad. Ya, apa artinya ini? Ya, ini kalau diartikan letter-like susah ya. Bahkan lebih membuat bingung ya. Ya intinya dia memberikan makna istimror pada jumlah ismiyah yang dimasuki oleh madama. Ya. Ada istimror. Apa istimror itu? Terus menerus tadi, senantiasa, terus berlangsung. Ya, contohnya di sini wa ausani bis salati ma dumtu hayyan ay muddata hayati. Dia memberikan mewasiatkan kepadaku untuk salat selama aku masih hidup. Ma dumtu hayyan ay muddata hayati. Terus jadi sama saja kita katakan ausani bis shalah muddata hayati. Sepanjang hidup. Atau selama aku masih hidup. Panjang. Kemudian mazala man fakka ma fatya ma bariha limulazamatil musnadi wal musnadi ilaihi mislu ma zala aliyun qawiyan. Ya, ini intinya sama saja ini ya. Artinya tetap mulazamah itu menetapi ya, menetapi artinya ya senantiasa yang bisa kita katakan madama dan seterusnya ini memberikan makna masih atau selamanya ya. Meskipun madama ini memberi artinya itu selama ya, selama berbeda antara kita katakan ini ya. Wa ausani bis salati ma dumtu hayya. Dia memberikan mewasiatkan kepadaku untuk sholat selama aku masih hidup. Berbeda dengan mazala aliyun qawiyan ya. Ali senantiasa kuat. Ya. Kalau madam itu selama masih ya itu ada perbedaan sedikit ya. Namun secara umum dia memiliki arti yang sama ya, senantiasa. Senantiasa. Baik. Itu pembahasan dari fi'il jamid dan mutasarrif dan juga fi'il tam dan juga fi'il naqis. Baik. Kemudian ya masuk lagi ke pembahasan ya 69 halaman 69. Ya, sedikit paling ini ya. Mudah-mudahan masih sempat. Wal muta'addi wal lazim, al muta'addi wal lazim. Ya, pikir sudah tahu ya, fi'il muta'addi dan juga fi'il lazim. Ya, fi'il muta'addi ya, dia punya objek, sedangkan lazim tidak punya objek, tidak punya maf'ul bih. Dan kita baca cepat. Al muta'addi ma huwa ma yata'adda atharuhu fa'ilahu wa yatajawazahu ila al-maf'ul bih. Mislu u'budu rabbakum. Yaitu fi'il yang ya kekuatannya itu dapat melampaui fa'ilnya dan juga dapat melewati maf'ulnya. Ya. Apa maksud dari atharuhu yata'adda wa yatajawazahu? Harusnya yatajawazuhu ya. Wa yatajawazuhu ilal maf'ul. Apa yang maksud melewati ya? Ya, sedikit ya, fi'il itu memiliki kekuatan ya, fi'il itu memiliki kekuatan. Kalau dia lazim, ya, dia tidak bisa ya ta'adda ilal maf'ul. Dia hanya mempunyai kekuatan ya. Ya, asarnya kekuatannya hanya pada fa'ilnya saja, fi'il lazim ya. Ini kita pembahasan fi'il lazim. Fi'il lazim kekuatannya hanya pada fa'ilnya saja. La yumkin ayyatajawazu ila ayyatajawaza ilal maf'ul. Tidak mungkin dia tidak punya kekuatan untuk melampaui kepada maf'ul. Nah, sehingga dia tidak mampu untuk menasabkan isim yang lain. Sementara muta'addi dia mampu atau dia lebih kuat. Dia mempunyai kekuatan tersebut, makanya dia bisa menasabkan isim yang lainnya selain fa'il. Ya. Nah,
Nah, di sini maksudnya demikian. Makanya di sini pengertiannya asaruhu yata'adda ya. Huwa ma yata'adda asaruhu fa'ilahu wa yatajawazuhu ilal maf'ul bih. Ya, dia punya kekuatan. Contohnya u'budu rabbakum. Ya, sembahlah oleh kalian ya, Rabb kalian. Nah, wa huwa yahtaju yani ya wa fi'lu al-muta'addi wal muta'addi yahtaju ila fa'ilin yaf'aluhu wa maf'ulin bihi yaqa'u alaihi. Dia butuh fa'il ya, yang mana fa'il itu adalah yang melakukan, dan maf'ul bih yang dijatuhkan perbuatan tersebut ya. Artinya maf'ul bih yang jadi korban ya. Anak pikir sudah pahamnya semua. Fal fi'lul muta'addi imma muta'addin bi nafsihi wa imma muta'addin bi ghairihi. Ya, maksudnya gimana ya? Ya, ada fi'il muta'addi yang punya kekuatan sendiri ya, tanpa ada bantuan. Adapun yang lain muta'addin bi ghairihi itu punya atau harus butuh ada bantuan, misalnya dengan huruf jar. Fal muta'addi bi nafsihi ma yasilu ila al-maf'ul bihi mubasharatan. Ya, dia bisa langsung menasabkan fi'il atau ya, ya dia langsung punya maf'ul bih tanpa ada bantuan. Ya, apa bahasanya? Demikian maksudnya. Ai bi ghairi wasitati harfil jarri. Nah, dia tanpa perantara huruf jar. Contoh qu anfusakum wa ahlikum naro. Maka qu ini jagalah, artinya ini fi'il ya, fi'il. Dari kata waqa yaqi fi. Waqa ya, ini waqa berarti dia masuk dalam fi'il mu'tal. Ya, huruf ilahnya ada dua, di awal dan di akhir. Di tengah tidak ada, maka dia termasuk fi'il ya, mu'tal yang lafif. Lafifnya mafruq. Lafif yang mafruq. Waqa yaqi ya. Yaqi maka fi'il amarnya menjadi qi. Ya, satu huruf saja qi. Sebagaimana ra'a yara ra. Nah, maka di sini maf'ul bihnya yang mana? Anfusa. Anfusa ya. Anfusa. Maka tanpa ada perantara huruf jar, misalnya li anfusikum misalnya. Ya, tidak perlu itu ya. Langsung. Maka fi'il waqa yaqi termasuk muta'addi binafsi. Kemudian ada wal muta'addi bi ghairihi, ya, yakni bi ghairi nafsi. Tanpa butuh bantuan. Ma yasilu ilal maf'ul bih biwasitati harfil jarri. Ya, dengan perantara huruf jar. Contohnya zahaballahu binurihim. Allahu yastahzi'u bihim. Ya, zahaba ini fi'il lazim pada hakikatnya. Ya. Namun ya karena pergi bukan butuh objek ya. Pergi butuh keterangan waktu ya. Kalau bahasa Indonesianya pun demikian. Ya, pergi sebenarnya bukan butuh objek, tapi butuh keterangan tempat. Ya, pergi kemana ya, berarti keterangan tempat. Pergi kapan, ya kan? Nah, namun di sini artinya ya zahaballahu binurihim. Allah itu membuat pergi ya, artinya menghilangkan cahaya mereka. Menghilangkan cahaya mereka. Allahu yastahzi'u bihim. Allah ya membalas olok-olokannya mereka. Yastahzi'u ini istihza mengolok-olok. Namun Allah mengolok-olok di sini ya sebagai bentuk balasan, bukan sebagai sifat kurangnya bagi Allah. Nanti ada yang bilang, oh Allah mengolok-olok, katanya maha sempurna ya, bukan demikian. Ini biasa digaung-gaungkan oleh ya, kaum-kaumnya kafirin ateis. Ya, katanya Allah sempurna, namun berolok-olok juga ya. Ini yastahzi'u bihim di sini ya, membalas olok-olokannya mereka. Tapi pada kulli hal ya pembahasannya bukan di situ. Nah, pembahasannya ya ini ya muta'addi dengan huruf ataukah muta'addi dengan
binafsihi. Baik, kemudian ya masih ada waktu ya. Al-muta'addi ila maf'ulin wahidin wal muta'addi ila maf'ulain. Ya, ya jadi fi'il muta'addi ya, ditinjau dari banyaknya maf'ul bihnya. Ya, di sini ada yang maf'ul 2, maf'ul 1 dan juga ada yang maf'ulain 2 maf'ul. Ya, kita baca yang qasimul fi'lul muta'addi ila qismain. Ya, qismun ya, al-awwalu qismun yata'adda ila maf'ulin wahidin. Ya, dia muta'addikan satu maf'ul saja. Contohnya athi'ullaha, athi'ur rasulah. Ya, taatilah oleh kalian, taatilah Allah oleh kalian, taatilah Rasul oleh kalian. Ya, maka di sini maf'ulnya cuma satu. Adapun yang kedua, qismun yata'adda ila maf'ulain. Ya, dia memiliki dua maf'ul. Ya, dan yang dua maf'ul di sini ya, saya ini pernah dibahas ya, sedikit dibahas di pembahasan muyassar ya. Al-muyassar jilid 1 ya. Di pembahasan dhanna wa akhwatu. Ya, jadi tabel itu kalau tidak salah ya, tabel muta'addi lazim ya. Ya, pembahasan di situ. Pembahasan di maf'ul bih, sudah masuk di mansubatul asma. Baik, kemudian ya di sini dia memiliki dua maf'ul, dia memiliki dua jenis. Ada yang qismun yansibu maf'ulaini laisa asluhuma al-mubtada wal khabar. Ya, yang tadinya atau bukan bentuknya mubtada khabar. Ada yang qismun yansibu maf'ulaini asluhuma al-mubtada wal khabar. Yang aslinya dia adalah mubtada dan khabar. Minha ya, ini yang pertama yang aslinya bukan mubtada khabar. Contohnya a'ta, sa'ala, kasa, manaha, albasa. Ya, a'ta, sa'ala, kasa, manaha. Ini semuanya fiil-fiil yang mempunyai ya muta'addi dua maf'ul bih, namun dia tidak aslinya adalah bukan mubtada dan khabar. Ya contohnya di sini ya atau dulu ya, atau artinya memberikan, kemudian sa'ala meminta atau bertanya, kasa itu memberikan pakaian, manaha memberi, albasa memakaikan. Ada juga allama ya, bukan allama. Allama itu mengajarkan. A'taita, misalnya a'taituka kitaban. Aku memberimu kitab. A'taituka atau a'taitu Muhammadan kitaban. Aku memberikan Muhammad itu kitab. Muhammad laisa kitaban ya. Tidak bisa kita katakan mubtada khabar. Muhammadun kitab. Muhammad bukan kitab. Maka ini dia bukan dinamakan dengan aslinya bukan laisa asluhuma al-mubtada wal khabar. Begitu juga dengan sa'ala ya. Dan seterusnya ya. Misalnya sa'ala Muhammadan darsan ya. Atau sa'altu Muhammadan darsan. Aku bertanya Muhammad tentang pelajaran. Muhammad laisa Muhammadun darsan. Muhammad bukan pelajaran ya. Atau sa'ala Muhammadan dirhaman. Aku sa'altu Muhammadan dirhaman ya. Aku meminta Muhammad dirham. Laisa Muhammadun dirham. Nah, kemudian ya kasa tadi memberi pakaian atau memberi pakaian. Misalnya kasautul faqira sauban. Kasautul faqira sauban. Wal faqiru ya laisa sawaban. Sauban ya. Sawaban pahat saub. Dan seterusnya ya.
Sini diberikan contoh wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ya Allah mengajarkan Adam alaihissalam al-asma'a. Nah, maka di sini dua maf'ul bih ya. Ya. Kemudian kullaha di situ jadi taukid ya. Kullah. Semuanya ya. Kemudian contoh lain ihdinas siratal mustaqimah. Ihdina. Berikan kami hidayah, petunjuk. Kami di situ jadi maf'ul bih satu. As-sirata jadi maf'ul bih yang kedua. Adapun al-mustaqimah dia jadi apa? Ya, na'at untuk sirat. Kemudian ya tadi yang muta'addi dua maf'ul, dia terbagi dua, ada yang aslinya mubtada khabar, yang aslinya bukan mubtada khabar dan yang kedua aslinya mubtada khabar. Nah, ini yang kedua ini. Dan yang termasuk dalam kategori tersebut ada wajada, dhanna, hasiba, ja'ala, za'ama, khala, ra'a. Dan ini kebanyakan adalah amalan-amalan hati ya. Wajada menemukan, dhanna mengira ya. Hasiba sama menyangka, mengira ya. Ja'ala menjadikan, za'ama juga mengklaim, menduga ya. Khala juga sama menduga. Ro'a berpendapat, menyangka juga sama. Ya melihat ya, lebih ke melihat, ro'a melihat. Ya. Namun di situ ada kalau nuhat itu mengkategorikan fiil-fiil ini sebagai fiil-fiil yang atau af'alul qulub yang berhubungan dengan pekerjaannya berhubungan dengan hati. Wallahu a'lam ya. Namun kategoriannya sebagaimana disebutkan ya, dia masuk dalam af'alul qulub. Nah, kemudian 'allama ini mengajarkan, sayyara menjadikan, ittakhadha menjadikan. Contohnya di sini wattakhadallahu Ibrahima khalilan. Al-aslu Ibrahimu khalilun. Ya, Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasih. Ya. Maka Ibrahimu khalilun ini pastinya mubtada khabar. Wa ma adhunnu sa'atu qa'imatan. Aku tidak menyangka, tidak berpikiran bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi. Tadinya as-sa'atu qa'imatan, namun karena ada adhunnu, ya, berarti salah di sini. Adhunnu as-sa'ata. As-sa'ata, kalau cetakannya masih as-sa'atu berarti as-sa'ata. Ya. Ganti ya. Adhunnu as-sa'ata qa'imatan. Itu ya. Pembahasan adapun ya tentang af'alul qulub yang memuta'addikan dua maf'ul bagaimana yang Anda sempat singgung tadi ya. Tentu bisa nanti buka kitab yang lainnya seperti Jami'ud Durus ya. Di situ ada pembahasannya juga. Di situ lengkap semuanya ya. Silakan nanti coba tahu ingin menambahkan referensi ya. Kitabnya cukup tebal ya, hampir 900 atau 1000 halaman. Kalau yang bagus ya bisa sampai 900-an, 800-an halaman. Nah, itu yang bisa kita sampaikan untuk pada hari ini ya, insyaallah bermanfaat walaupun sedikit. Ya, mudah-mudahan nanti kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menyelesaikan kitab ini hingga selesai. Kitab yang benar datangnya dari Allah semata dan yang salah dari diri anak pribadi dan juga dari syaitan. Ana mohon ampun kepada Allah dari hal tersebut. Juga mohon maaf kepada saudara-saudara sekalian apabila ada beberapa perkataan yang salah, yang keliru. Dan jazakumullah khairan atas perhatian dan partisipasinya. Dan semoga urusan antum dan antuna sekalian pada hari ini bisa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.